Hari ini sebagaimana yang telah disebarkan bahwa pembahasan kita adalah tentang kufur nikmatnya Bani Israel yang Allah jelaskan banyak di dalam Al-Quran, terkhusus di awal-awal Al-Baqarah. Kalau kita urutkan di 5 ayat yang pertama Allah berbicara tentang orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Allah bercerita tentang orang kafir. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 Allah berbicara tentang orang munafik. Ayat ke-20 sampai ayat yang ke-24 dan 25 Allah berbicara tentang mengapa manusia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-26 dan 27 Allah mengumpamakan orang-orang yang durhaka dengan Allah dengan benda-benda kecil seperti nyamuk, tidak ada harganya. Lalu kemudian ayat ke-28 dan 29 Allah menjelaskan tentang tahap-tahap hidup yang akan dilewati oleh manusia. Ayat ke-30 sampai ke-37 Allah berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang kita mulai ayat yang ke-40 surat Al-Baqarah. Ayat ke-40 surat Al-Baqarah ini adalah kisah kedua yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, di mana yang akan diceritakan adalah Bani Israel. Dan sampai 50 ayat lebih nanti setelah ini kita akan berbicara tentang Bani Israel. Maka saya tidak akan baca ayat semuanya, saya akan ambil cuplikan-cuplikannya saja yang menurut kita penting untuk dijelaskan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Bani Israel. Mengapa begitu penting kita membahas Bani Israel? Pertama, kalau kita lihat redaksi-redaksi cerita Bani Israel, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala banyak mengawali cerita Bani Israel ini dengan wa'iz. Apa makna wa'iz? Ya. Contoh ya. Ayat yang ke-50, wa'iz faraqna bikumul bahra wa'iz ataina wa'iz qala wa'iz qultum. Kisah Bani Israel itu banyak diawali dengan wa'iz. Begitu juga dengan kisah Nabi Adam diawali dengan wa'iz. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa makna wa'iz? Kalau kita menemukan ada ayat diawali dengan wa'iz, makna wa'iz di situ adalah ingatlah cerita ini dan ceritakan pada orang lain. Ini makna wa'iz. Jadi cerita Nabi Adam ayat ke-30 itu diawali dengan wa'iz. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, diawali oleh Allah dengan ingatlah. Maksudnya cerita penciptaan Nabi Adam harus terus diingat sampai mati. Dan kita wajib menceritakan itu pula kepada orang lain. Cerita Bani Israel di awal-awal Baqarah setidaknya 10 kali Allah menyebut wa'iz. 10 kali cerita ini menunjukkan Allah ingin kita betul-betul hafal ada apa dengan Bani Israel, mengapa kisah Bani Israel adalah kisah yang paling panjang Allah ceritakan dalam Al-Quran, mengalahkan cerita-cerita nabi-nabi yang lain. Di antara alasannya karena cerita nabi itu banyak ada dalam kisah Bani Israel. Mengapa? Karena sebagian besar nabi itu lahir dari kalangan Bani
Israel. Nabi Musa adalah nabi yang paling panjang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa lebih banyak Allah ceritakan daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Musa adalah nabi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Maka wajar kalau Bani Israel kisahnya banyak Allah ceritakan. Hampir separuh juz 1 ini Bani Israel ceritanya. Lalu kemudian yang kedua, apa sebenarnya titik permusuhan Bani Israel kepada kita? Apa sebenarnya yang tidak disukai oleh Bani Israel kepada kita? Ketidaksukaan Bani Israel kepada kita disebut oleh Allah sebagai ketidaksukaan yang bersifat abadi. Antum tak suka sama saya, itu suatu saat bisa suka, berubah dia. Tak suka menjadi suka. Tapi ketidaksukaan Bani Israel yang di sini digambarkan Yahudi dan Nasrani bersifat abadi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Itu abadi. Kalau antum jumpai dalam Al-Quran, la, tidak, artinya tidak, la artinya tidak. Tapi tidaknya bisa jadi suatu saat jadi iya. Itulah tidak. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan lan, bukan la tapi lan. Jelas suara saya ya. Kalau lan pakai nun ujungnya, ini tidaknya selama-lamanya. Coba cerita tentang Allah menceritakan bahwa mereka tak akan pernah senang dengan kita. Allah mengawalinya dengan lan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lan berarti selama-lamanya, abadi ketidaksukaan mereka sama kita. Bukan hanya Rasulullah, sama kita pun mereka tak akan suka. Nah sekarang pertanyaannya adalah, pahamkah kita di mana letak ketidaksukaannya itu? Sehingga sampai hari kiamat mereka akan memusuhi kita. Maka Allah larang kita memilih mereka menjadi pemimpin, supaya mereka jangan punya kesempatan untuk menunjukkan ketidaksukaan tadi. Maka di mana letak permasalahannya, itu yang akan kita ungkap hari ini. Baik, kita akan awali ayat ke-40. Jadi saya hanya akan mencuplik-cuplik saja ya, karena ayat ini terlalu panjang kalau ini semuanya, supaya temanya berganti. Kecuali kita tafsir dari awal sampai akhir. Ini tafsirnya tafsir tematik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati. Saya penggal dulu ayat ini. Ya bani Israil, wahai bani Israel. Apa arti bani? Bani artinya adalah anak keturunan, itu arti bani. Anak, cucu, cicit ke bawah ini semuanya bani. Itu arti bani. Nah, Israel, di sini ada kisah. Siapa sebenarnya Israel? Israel bukan bahasa Arab. Israel bukan bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, apa arti Israel? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Israel itu artinya Abdullahil Muti. Bahasa Arabnya Israel kalau diarabkan artinya Abdullahil Muti. Apa arti Abdullahil Muti? Hamba Allah yang patuh, itu arti Israel. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di Indonesia kan artinya hamba Allah yang patuh. Nah, siapa yang dimaksud? Itu bukan, ini siapa yang dimaksud dengan Israel itu siapa? Dialoglah Rasulullah dengan orang Yahudi di Madinah. Kata Rasulullah, tahu nggak kalian bahwa yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub? Apa jawaban orang Yahudi? Naam, kami tahu bahwa Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub.
Apa jawaban Rasul? Allahumma fashhad, kata Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka mengakui bahwa Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Berarti Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Baik, antum harus tahu kisah ini dulu biar nanti tidak keliru yang memahami ini ya. Biar nanti ujungnya kita tahu permusuhannya di mana. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya anak Nabi dua orang, satu Nabi Ishak, satu Nabi Ismail. Nabi Ishak anak pertama, Nabi Ismail anak kedua. Baik, berapa jarak antara umur Nabi Ishak dan Nabi Ismail? Berkisar 13 tahun lahir Nabi Ishak, baru lahir Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak. Kata Rasulullah, ada orang karim mulia, ayahnya mulia, kakeknya mulia, unyangnya mulia. Paham? Ini hadis. Coba tebak, siapa saja yang dimaksud? Karim, orang yang mulia. Ibnul Karim, bapaknya orang yang mulia. Ibnul Karim, kakeknya orang yang mulia. Ibnul Karim, uyutnya orang yang mulia. 4 keturunan mulia semuanya. Maksudnya 4 keturunan ini nabi semuanya. Siapa saja itu? Yang kakek, anak, cucu, anak, kakek, uyut, semuanya nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Hafallah. Ini 4 nih, satu keturunan nih. Nabi Yusuf ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayahnya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah Nabi Ibrahim. Nabi Yakub tadi, nama lain sebutan Nabi Yakub jadi adalah Israel. Berarti kalau kita bicara tentang Israel, bicara tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf punya saudara kandung sama seayah, namanya Benjamin. Lalu dia punya 10 saudara lagi, cuma seayah tapi tak satu mak. Inilah orang-orang yang dengki dengan dia, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ingin membunuh dia, membuang dia dalam sumur. 10 saudaranya ini salah satu namanya Yahuda. Siapa tadi? Yahuda, yang kelak cucu cicitnya disebut dengan Yahudi. Paham sampai situ? Biar tahu nanti ceritanya, biar nyambung sampai akhir. Nah, jadi berapa orang anak Nabi Yakub ini? Yang keras 12 orang anaknya tadi itu. Maka di dalam Bani Israel itu ada 12 suku. Dalam Bani Israel itu ada 12 suku. Baik, inilah berkembang biak. Dari 12 suku inilah lahir nabi-nabi. Paling banyak nabi lahirnya di sini. Nabi lahirnya banyaknya di jalur ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya. Itu nabi-nabi paling banyak di situ lahir. Nabi Ibrahim punya cabang satu lagi. Siapa tadi? Nabi Ismail. Nabi Muhammad lahir dari cabang ini, enggak dari cabang tadi. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad tidak lahir dari keturunan Bani Israel. Atau Nabi Ibrahim bagi dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti Bani Israel, Nabi Ismail ini keturunan-keturunannya dipilih-pilih oleh Allah, sampailah nanti terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biar antum bisa gambarkan, oh petanya begini ternyata. Ya. Nanti antum biar tahu sebenarnya kebencian Bani Israel kepada kita di sini letaknya. Di mana letak kebenciannya? Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel lah yang menjadi puncak segala masalah ini. Nah, baik. Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang disebut oleh Allah sebagai kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Maka coba kita sambung ayatnya. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang kuberikan kepada kalian. Tak pernah Allah menyindir atau mengungkit nikmat dia berikan kepada orang kecuali pada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel adalah kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat, bahkan permintaan-permintaan aneh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh permintaan aneh yang kaum lain tak dikasih tapi mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel mendapatkan manna wa salwa. Apa manna wa salwa itu? Manna wa salwa itu minuman manis seperti madu. Mereka tidak perlu cari-cari ke hutan mencari madu, tak perlu, kapan aja mereka haus, mereka buka mulut mereka, masuk air ke dalam itu. Kurang nikmat apa lagi itu hidup begitu ya? Tinggal keluar membuka mulut, mancar air. Salwa itu makanan. Ada yang menyebut salwa ini adalah makanan sejenis burung. Burungnya ini terbang dekat dengan mereka terbangnya. Kapan mereka lapar tinggal tangkap burungnya, tinggal makan. Bahkan ada riwayat mengatakan burung ini sudah termasak. Burung terbang dekat mereka tapi sudah dimasak. Kapannya mereka lapar tinggal tangkap langsung makan. Jadi mereka tidak perlu repot ngejar cari duit segala macam. Tapi Bani Israel ini meminta yang menyeleneh-nyeleneh seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh lain permintaan Bani Israel yang Allah kasih? Mereka minta ada batu. Batu ini, kata mereka, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah biar batu ini mancarin air. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Pukulkan tongkatmu wahai Nabi Musa ke batu itu. Dipukul Nabi Musa, mancar air. 12 mata air mancar, 4 sana 4 sini, maaf 3 sana 3 sini 3 sini 3 sini, 12. Biar suku-suku Bani Israel tak perlu mereka untuk bertengkar, semuanya udah punya mata air sendiri-sendiri. Jadi banyak termasuk, tapi Bani Israel ini adalah kaum yang paling banyak diberi nikmat, tapi merupakan kaum yang terdepan kufur nikmat, dan mereka mengakal-akali hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kisah Yaumus Sabti, hari Sabtu yang biasa kita sebut. Ini ada hubungan dengan Bani Israel. Perjanjiannya Bani Israel ini mereka beribadah di hari Sabtu. Mereka karena sudah memilih hari Sabtu, maka kesepakatannya mereka tak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Sepakatannya begitu. Mereka sudah sepakat, kalian mau ibadah hari apa? Hari Sabtu. Baik, hari Sabtu berarti tidak boleh mencari ikan. Tapi mereka dia akal-akalinya supaya tetap bisa cari ikan. Bagaimana cara mereka mengakal-akalinya? Mereka pasang surut kan berjalan terus. Mereka tidak mau meninggalkan kesempatan pasang surut cari ikan ini. Nah akhirnya apa? Mereka pasang lukahnya tadi di hari Jumat, mereka baru ambil lukahnya ini di hari Sabtu. Paham maksud saya ya? Tadi kata Allah, perjanjiannya jangan kalian cari ikan di hari Sabtu. Tapi mereka cari juga
tidak mereka angkat lukanya, tapi mereka pasang saja, besoknya baru mereka ambil. Sama saja, mereka mensiasati apa yang sudah disepakati dengan Allah. Gara-gara ini banyak mereka jadi monyet Allah buat. Kata Allah, qiradatan khasiin, banyak diantara mereka menjadi monyet Allah buat gara-gara melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel ini kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat. Dan apa nikmat terbesar dari Bani Israel? Nikmat yang paling besar yang didapatkan Bani Israel adalah nabi-nabi lahir dari kalangan mereka. Tapi meskipun demikian, walaupun nabi-nabi banyak lahir dari kalangan mereka, mereka tidak puas. Kenapa mereka tidak puas? Apa yang mereka tidak puaskan? Mereka tidak puas karena nabi terakhirnya tidak lahir dari kalangan mereka. Ini cerita tadi. Siapa nabi terakhirnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Itu mereka tidak suka. Mereka udah lama mengharapkan nabi terakhir ini. Bahkan mereka ini selalu menatap ke langit kalau udah malam hari. Melihat, mereka yakin kalau nabi terakhir itu lahir malam itu pasti ada muncul bintang yang mereka sebut bintang kenabian. Mereka tunggu kapan bintang ini keluar. Kalau bintang ini keluar berarti nabi udah lahir. Dan malam kelahiran Nabi Muhammad bintang itu keluar. Cuma mereka nggak tahu yang mana satu, karena Nabi Muhammad ternyata tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Ini yang membuat mereka iri, ini yang membuat mereka marah sebenarnya. Sambung ayatnya. Takut tak bergerak ayatnya. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepadaku, akan kutunaikan janjiku kepada kalian. Saya ulangi artinya, tunaikan janji kalian kepadaku, akan kutunaikan janjiku kepada kalian, kata Allah. Apa janji orang Bani Israel kepada Allah? Janji Bani Israel kepada Allah adalah, jika muncul nabi terakhir nanti, maka kami akan ikut nabi terakhir itu. Kan mereka tak ikuti nabi terakhirnya, berarti mereka ingkar janji. Padahal tidak boleh begitu. Siapa saja yang hidup di zaman Rasulullah, meskipun mereka beriman kepada Nabi Isa, tetap mereka harus bersyahadat kepada Rasulullah. Siapa contohnya? Raja Najasyi. Raja Najasyi ini raja yang ada di Habasyah ya. Habasyah itu kalau sekarang negaranya Ethiopia. Raja Najasyi ini adalah penganut apa yang diajarkan Nabi Isa dulu. Mereka masih pakai kitab sucinya, Injil dan segala macam. Dan Rasulullah ketika awal-awal hijrah pertama sekali itu menyuruh sahabat hijrahnya ke Habasyah ini. Kenapa? Karena Raja Najasyi ini dia menganut agama yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dan ketika diadu apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan apa yang dipahami oleh Raja Najasyi dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa, dia mengatakan ini sama ini. Nah, ini bukti kebenaran keislaman Rasulullah ya. Jadi kan ceritanya begini. Ketika Islam masih sedikit, kata Rasulullah, hijrahlah. Hijrahnya kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu tadi saya ceritakan. Berangkatlah sahabat-sahabat, ada beberapa orang berangkat, Rasulullah tidak ikut. Kedengaran cerita itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata mereka, gawat ini. Kalau orang-orang ini pindah dari sini, nanti mereka jadi kuat nih di negara lain. Ini ketakutan orang-orang kafir Quraisy. Orang Islam tidak boleh hijrah. Kalau hijrah khawatir nanti bangun kekuatan di tempat lain. Terbukti memang mereka khawatir Rasulullah hijrah ke Madinah, takut nanti di Madinah Rasulullah jadi kuat. Ternyata betul kuat Rasulullah Madinah, akhirnya menyerang balik kota Mekah.
memerdekakan kota Mekah ya. Jadi orang kafir Quraisy ketika itu mengutus orang yang paling mantap berdialog, yang paling mantap berdiplomasi. Siapa dia? Itulah Amr bin As. Ketika itu dia belum Islam, Amr bin As. Amr bin As punya kemampuan yang luar biasa, bisa melobi orang dengan mantap. Artinya dia bisa berdiplomasi dengan baik. Lalu kemudian pergilah Amr bin As menghadap Raja Najasyi supaya Raja Najasyi mengusir orang Islam. Jangan kasih ini orang Islam nih di sini, suruh mereka balik ke Mekah. Kata Raja Najasyi, tidak bisa begitu. Nah sekarang beginilah, kata Raja Najasyi, kamu wahai Amr bin As, apa yang mau kamu sampaikan? Dari perwakilan Islam ketika itu ada Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Nah sekarang kamu dulu Amr bin As, apa yang mau kamu ceritakan? Ceritakanlah. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka segala macam. Mereka harus diusir dari sini, mereka harus balik ke kampung mereka. Nah sekarang kamu wahai utusan dari Islam, apa yang mau kamu ceritakan? Kata Raja Najasyi. Diceritakannya lah, kami punya nabi namanya Muhammad, dia bawa ajaran. Kata Raja Najasyi, ceritakan apa ajarannya? Dia ceritakan ajarannya begini, 1, 2, 3, 4, 5. Apa kata Raja Najasyi? Sama yang diajarkan oleh Nabi Isa dulu. Artinya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak beda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika itu orang Islam pun udah tidak ada perubahan, balik lagi ke Mekah. Setelah Rasulullah sudah punya kekuatan, sudah bangun negara baru di Madinah, maka Rasulullah mengirim surat kepada Raja Najasyi. Apa isi suratnya itu? Raja Najasyi dan masyarakatnya, rakyatnya semuanya harus bersyahadat ulang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Saat itu Raja Najasyi dan umatnya, masyarakatnya semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukupkah dia cuma mengakui Nabi Isa sebagai nabi? Tidak cukup. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah lahir. Karena Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Jadi siapapun mereka ini kan, Bani Israel ini kan, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Mereka mengakui kitab suci sebelumnya. Maka mereka itu disebut dengan ahlul kitab. Beda musyrikin dengan ahlul kitab. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Ahlul kitab ini siapa? Ini mereka yang beriman kepada, yang mereka mempercayai Allah, mereka mengakunya ikut nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitab suci sebelumnya, cuman mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan mengingkari kitab suci Al-Quran. Maka kafir mereka disebut dengan kafir kitabi. Kafir apa namanya? Kafir kitabi. Orang kafir kitabi ini di zaman dulu masih banyak. Ada perbedaan antara musyrikin dengan kafir kitabi. Apa beda musyrikin dengan kafir kitabi? Kalau musyrik, perempuannya tidak boleh kita nikahi. Kalau kafir kitabi, perempuannya boleh kita nikahi. Itu bedanya. Perempuan kita tidak boleh menikahi mereka, menikahi laki-laki mereka. Itu beda ya. Sembelihan mereka itu boleh kita makan. Nah itu bedanya. Kalau kafir musyrik tadi tidak boleh, nikahin tidak boleh, ya, makan sembelihannya pun tidak halal. Ini beda. Tapi mereka tetap kafir. Kenapa? Mereka tidak mengimani Nabi Muhammad dan tidak mengimani kitab suci Al-Quran. Ini bedanya ya. Nah jadi kata Allah, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, tunaikan janji kalian kepadaku. Maksudnya apa? Ikutlah Nabi Muhammad itu jadi nabi. Ingat, Bani Israel adalah kaum yang dari dulu minta-minta kepada Allah. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru.
Orang-orang Bani Israel udah lama minta Allah cepat-cepat menurunkan Nabi terakhir, cuman tak sesuai dengan harapan mereka. Padahal Bani Israel ini tahu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ufi bi ahdikum, kalau kalian tunaikan janji kalian kepadaku, akan kutunaikan janjiku kepada kalian. Artinya Allah juga punya janji kepada Bani Israel. Apa janji Allah? Kalau Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad, padahal sebelumnya mereka mungkin ikut Nabi Isa, mungkin sebelumnya ikut Nabi Musa, maka mereka akan dapat pahala 2 kali. Pahala pertama karena mereka mengikuti agama Nabi sebelumnya, Nabi Isa. Pahala kedua karena mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak sebenarnya Bani Israel itu. Nah, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian mestinya takut. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, terhadap apa yang telah kuturunkan, maksudnya Al-Quran. Ini yang membuat mereka kafir kitabi, karena mereka tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran, mereka disebut dengan kafir kitabi. Musaddiqal lima ma'akum, ingat kata Allah, mengapa kalian kok bisa kufur terhadap kitab suci Al-Quran? Padahal kitab suci Al-Quran itu membenarkan apa yang sudah ada dengan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kitab suci Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi tidak akan ada perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan suhuf-suhuf, dengan nabi-nabi sebelumnya. Tak akan ada perbedaan. Justru kalau mereka jujur membaca Al-Quran, mereka akan menemukan di situ persamaan isi Al-Quran mendukung apa yang ada di dalam kitab suci sebelumnya. Kalau mereka, tapi kan sebenarnya masalah mereka kan bukan itu. Masalah Bani Israel itu bukan kebenaran isi Al-Quran, tapi apa masalah mereka? Kesukuan tadi. Mereka iri dengan Nabi Muhammad, yang orang Arab yang Nabi Muhammad tidak lahir di kalangan mereka. Itu masalah mereka. Masalah mereka bukan masalah kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Kalau mereka berbicara mana yang benar, mana yang salah, ingat, Bani Israel lebih mengerti tentang kenabian dibandingkan dengan Nabi Muhammad sendiri. Sebelumnya nggak tahu kalau dia bakal jadi nabi. Bani Israel udah tahu tentang ciri-ciri kenabian. Bani Israel sudah mengerti tentang ciri-ciri kenabian. Nanti akan kita sambung lagi cerita ini. Masih ada berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, kalau lama lagi kita sambung lagi. Masih lama ya. Baik, wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan sampai kata Allah justru kalian pula orang yang paling terdepan menolak kenabian Nabi Muhammad. Nah, jadi begini ceritanya. Jadi Bani Israel ini kalau kita katakan Bani Israel adalah kaum yang paling mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad. Mengapa pertanyaannya? Apa landasannya bahwa Bani Israel lebih mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad? Karena di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu tentang kisah kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada. Coba lihat, Allah sendiri katakan, apa kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku nanti nabi namanya Ahmad. Itu kan perkataan Nabi Isa kepada kaumnya yang juga Bani Israel. Jadi sebenarnya kalau Bani Israel ini mau jujur, maka mereka mesti mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang paling mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad ini Bani Israel. Justru kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak kandung mereka sendiri. Kita anak kandung kita yang membesarkan, ya, kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, dari dia telanjang bulat kita urus, kita kasih makan, tahu kita seluk beluk tubuhnya, kita tahu di mana cacat di tubuhnya, kita tahu
di mana ada luka-luka di tubuhnya kita tahu. Ngerti kita. Sedetail itu kita ngerti dengan anak kandung kita. Kata Allah, orang Bani Israel ini, kata Allah, mereka juga mengerti Nabi Muhammad seperti mereka mengerti tentang anak kandung mereka sendiri. Kenapa? Walaupun tak semua ya. Kenapa? Karena cerita tentang Nabi Muhammad itu sudah didetailkan oleh Allah dalam kitab suci sebelumnya. Ini akan kita sambung pada Isya nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sambung sedikit tadi, terputus sedikit, bahkan saya Quran terputus tadi karena soal Isya. Kita sambung kembali pembacaan surat Al-Baqarah ayat 40 dan 41, di mana kita membicarakan tentang Bani Israel. Tadi kita terputus dalam cerita, dalam menjelaskan makna daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala takunu awwala kafirin bi, yang bermakna jangan kalian menjadi orang terdepan yang kafir kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah katakan kepada Bani Israel, dan jangan pula lah kalian menjadi orang yang terdepan? Karena Allah Maha mengetahui bahwa dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, maka Bani Israel lah yang paling mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad. Maka sedikit lucu ceritanya, mereka yang paling paham tentang kenabian itu justru mereka paling terdepan menolak kenabian. Sekarang kita ingin buktikan, benarkah Bani Israel itu mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad? Benarkah Bani Israel mengerti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi? Kita akan buktikan dalam 3 cerita saja. Jadi banyak cerita, kita buktikan 3 cerita saja. Yang pertama, kalau kita maulid Nabi, itu biasanya kita ulang-ulang kisah tentang Nabi, di mana Nabi Muhammad ketika remaja itu pernah diminta oleh Abu Thalib untuk ikut ke Syam, belajar bagaimana cara berdagang. Baik, ketika di Syam, maka ketika itu keluarlah seorang rahib ahli ibadah dari kalangan Bani ahli ibadah. Dia tak pernah keluar dari tempat ibadahnya, baru sekali itu dia keluar. Tiba-tiba dia keluar. Kenapa dia keluar? Karena dia merasakan ada hal yang aneh. Rupanya ketika itu Nabi Muhammad umurnya masih 13 tahun, 13 sampai 15 tahun gitu ya. Maka di saat itu dia merasakan, begitu melihat Nabi Muhammad ini, dia melihat ada yang aneh. Dia tengok, dia perhatikan, lalu dia beranikan diri untuk bertanya, ini anak ini bapaknya siapa? Apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, aku bapaknya. Dia bukan bapaknya, dia pamannya, bukan bapaknya, tapi dia bilang aku bapaknya. Kata rahib ini apa? Kalau sesuai dengan apa yang ku pelajari, apa yang ku pahami, seharusnya bapaknya udah nggak ada ini. Karena memang Abu Thalib bukan bapak kandungnya, dia paman gitu. Kata Abu Thalib, betul, bapak kandungnya ndak ada, tapi aku ini seperti bapaknya, bukan bapaknya. Apa kata rahib tadi? Bawa anak ini cepat pulang ke Mekah. Kenapa? Kata rahib ini, jika orang-orang Bani Israel melihat dia akan dibunuh. Apa kata rahib tadi? Kalau orang-orang Bani Israel lihat ini, dia pasti dibunuh. Kenapa dibunuh? Kenapa dia melihat dibunuh? Karena kalau Bani Israel begitu lihat Nabi Muhammad, dia tahu ini bakal jadi Nabi. Ada awan secara khusus kemana Nabi Muhammad pergi, dia ikut.
Ada pepohonan, batu-batu tunduk kepada Rasulullah kalau ada Rasulullah di situ. Yang tak semua orang bisa lihat itu. Tanda-tanda ini dikuasai oleh orang-orang ahli agama dari kalangan Bani Israel. Kalau mereka tahu ini Nabi Muhammad bakal jadi nabi, mereka pasti bunuh itu. Maka kata Rai, ini contoh, ini satu bukti bahwa Bani Israel belum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, dia diangkat jadi nabi umur 40, masih remaja lagi dia, itu sudah terbukti bahwa dia bakal jadi nabi. Siapa yang tahu cerita itu? Bani Israel. Baik, contoh kedua. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Rasul ketakutan, dipeluk oleh malaikat Jibril. Ketakutan dia. Pulang ke rumah menggigil. Apa kata Bunda Khadijah? Panggilkan pamanku. Maka Ali ketika itu masih kecil lari-lari memanggil pamannya Bunda Khadijah. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal ketika itu umurnya 80 tahun. Udah tua sekali. Dia pun akhirnya meninterogasi Nabi Muhammad. Apa yang kamu alami? Saya merasakan begini. Diceritakan apa yang dia alami. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Haza an-namus. Yang kamu alami itu, yang kamu rasakan itu namanya namus. Namus itu bahasa kitanya artinya malaikat. Itu malaikat. Maka kata Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal memprediksi bahwa ini suami keponakannya ini bakal jadi nabi. Jadi nabi. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kamu pasti kena usir dari sini. Suatu saat kamu pasti kena usir dari kampungmu sendiri. Kalau aku masih hidup, kata Waraqah bin Naufal, akulah orang yang paling terdepan yang akan menjagamu, wahai Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu cerita itu? Kitab suci sebelumnya cerita Nabi Muhammad itu sudah ada. Contoh lain, satu lagi kisah supaya yang terlalu panjang. Kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Farisi terkenal sebagai sahabat yang melalang buana mencari agama. Dia awalnya agamanya Majusi, tidak puas dengan agama Majusi, masuk Nasrani dia. Masuk ikut agama Nasrani, pengalaman hidup yang luar biasa, pindah pendeta ini, sampai akhirnya dirampok, ditangkap menjadi budak hamba sahaya, dijual di kota Madinah. Di kota Madinah dia mendengar ada orang ngaku jadi nabi. Ketika itu Nabi Muhammad udah pindah ke Madinah. Dia ingin buktikan betul tak nabi. Dia ilmunya ada. Dia datangi Nabi Muhammad, dia bawa semangkok kurma. Ya Nabi, ini adalah sedekah. Seorang nabi tidak boleh terima sedekah. Maka kata Nabi, maksud sedekah zakat apa gitu ya. Kata Nabi, tidak. Nabi tidak terima ini sedekah. Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh terima sedekah, tak boleh terima zakat. Maka yakinlah Salman Farisi, wah ini betul Nabi ini. Karena memang seorang Nabi itu tak terima zakat dan sedekah. Lalu Salman Farisi pun mengelilingi tubuh Nabi, dia tengok, perhatikan. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu dia akan pakai selendang kemana-mana ya, begini ya. Maka dia turunkan. Ini yang kau cari kan, kata Rasulullah. Ternyata di sini Rasulullah itu namanya khatmun nubuwah, stempel kenabian. Di antara pundak kanan, pundak kiri, tengah-tengah ada stempel kenabian sebesar ini. Ya. Ini yang kau cari, kata Rasulullah. Ternyata Salman Farisi memang mencari itu. Namanya khatmun nubuwah. Stempel kenabian dalam tubuh Rasulullah itu ada. Maka kata Salman, yakinlah Salman kalau itu Nabi. Padahal dia sebelumnya agamanya tidak Islam. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Berarti cerita tentang kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab suci sebelumnya. Kata dari mana dia tahu? Apalagi sekelas Salman Farisi.
betul-betul orang yang melalang buana mencari kebenaran agama apa yang benar. Dari Iran dia berangkat sampai kemana-mana, dia melalang buana sampai kota Madinah dia sampai. Nah, jadi cerita-cerita ini menunjukkan bahwa Bani Israel tak bisa mengelak sedikit pun bahwa sebenarnya mereka tahu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wala takunu awwala kafirin bi. Jangan pula kalian yang paling depan mengingkari kenabian Nabi Muhammad, karena kalian yang paling mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada diri Bani Israel? Mereka menolak kebenaran yang mereka sebenarnya yakin tentang kenabian Nabi Muhammad, tapi gara-gara kesukuan itu mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad. Ada kedengkian dalam diri mereka. Kita selalu menganggap sepele saja kesukuan-kesukuan. Coba kita baca asal muasal turunnya surat Al-Asr. Itu gara-gara orang Arab membangga-banggakan keturunan, kesukuan. Akhirnya mereka nongkrong, asal nongkrong cerita kehebatan suku mereka, kehebatan nenek moyang mereka. Akhirnya berkelahi, bertumbuk, bunuh-bunuhan gara-gara cerita-cerita itu. Marah Allah, kata Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Tidak ada yang hebat kalian, sedikit pun tidak ada satu pun yang hebat, kata Allah. Apapun suku kan tidak ada yang hebat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang hebat itu yang beriman, beramal soleh, baru hebat, kata Allah. Kalau tidak ada yang hebat. Jangan seperti Bani Israel terlalu cinta dengan kesukuannya sampai-sampai menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan kalian jual ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi ada kejahatan Bani Israel. Bani Israel ini di antara kejahatannya adalah menduplikasi kitab suci. Jadi mereka ini menduplikasi, bukan pas, mereka karang sendiri kitab suci. Taurat udah mereka pegang. Taurat itu asli dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka karang satu lagi tandingan Taurat. Mereka pakai dua-duanya. Mereka pakai dua-duanya. Nah, kalau ada orang minta fatwa, maka mereka akan sesuaikan fatwa itu sesuai dengan keinginan orang itu, asalkan bawa sogokan. Misalkan kalau ada orang bertanya, Pak, ini hukumnya apa, halal atau haram? Maka ditanya dulu, kamu maunya halal atau haram? Oh, saya maunya ini halal, ini produk saya ini. Kamu bawa sogokan berapa? Oh, saya bawa sogokan segini. Baik, dibuka kitab suci yang sesuai dengan kemauan orangnya tadi. Mereka punya dua kitab suci, satu dari Allah, satu mereka karang sendiri. Jadi bagi mereka ini proyek, ini fatwa, ini fatwa jadi proyek sama mereka. Kalau ada orang nanya fatwa, ya ditanya kamu maunya apa, cuman itu kamu bawa apa, kan begitu. Kalau tak bawa apa-apa, akan ditunjukkan kitab suci yang asli. Kalau dia tak bawa sogokan, ya ini yang asli. Mau cocok atau tidak keinginanmu, ya ini dia. Karena dia nggak bawa sogokan. Ini kejahatan Bani Israel. Maka kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian jual-jual ayat Allah itu dengan harga yang murah. Maksud artinya dengan ayat yang dengan harga yang mahal boleh? Enggak itu maksudnya. Artinya jangan sampai kalian jual ayat Allah itu. Nah, jadi kejahatan Bani Israel ini diingatkan oleh Allah supaya ke depan kita semuanya ini jangan sampai menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan kita. Kadang kita kampanye bawa-bawa ayat segala macam, padahal tujuannya biar kita naik begitu ya. Tujuannya karena keserakahan diri kita ingin jadi pemimpin, kita baca ayat ini, kita baca ayat ini. Itu sama dengan menjual ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kecuali memang kita memperjuangkan sesuatu, ada kebenaran yang kita perjuangkan, ada kebatilan yang ingin kita lawan, ya kita jual ayat, tidak apa-apa. Maksud menjual itu menggunakan ayat untuk melawan kebatilan boleh, tapi menggunakan ayat untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh. Bahkan seorang ustadz sekalipun
tidak boleh dia demi kepentingan pribadi dia dijual ayat-ayat ini. Maka kata Ibnu Katsir apa? Ya, amplop ceramah ustadz itu mesti keluar dari kas Baitul Mal, itu mestinya keluar. Kalau di negeri itu ada Baitul Mal, maka tidak boleh dikasih amplop ustadznya. Baitul Mal yang akan mengeluarkan amplop untuk ustadz. Tidak boleh masjid yang mengeluarkan amplop. Kecuali memang di kampung itu tidak ada Baitul Mal. Sebenarnya Baitul Mal itu apa? Kas negara. Mesti negara yang bayar ustadz ceramahnya, karena waktu dia habis untuk berceramah, sehingga dia tak sempat lagi untuk mencari nafkah untuk istrinya gara-gara ceramah. Itu mesti dibayar sama negara. Begitu Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kecuali di tempat di negeri itu Baitul Malnya tidak jalan, seperti kita tidak ada Baitul Mal yang akan mengeluarkan dana untuk kajian segala macam, maka iuran-iuran dari jamaah membayar waktu ustadznya supaya ustadznya nanti ya dia tidak perlu kerja lain, dia mengajar saja. Cuman pada prinsipnya jangan jadikan itu sebagai kepentingan pribadi. Maka kalau udah ada ustadz komersil ya menanya berapa amplopnya, berapa segala macam, cut saja. Di sini enggak. Ya, sekali ustadz itu jangan dikasih amplop. Kalau tampaknya ini dah ada duit dia nih, enggak usah kasih amplop. Tapi kalau enggak, kasihan dia, nanti dia belajar terus, pagi belajar, siang belajar, sehingga dia enggak sempat mencari nafkah untuk istrinya. Ya kita bantu dia. Bukan untuk kaya dia, enggak, supaya dia bisa bertahan hidup saja. Nah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kalian Bani Israel, walaupun khitabnya Bani Israel, tapi tetap ini berlaku untuk kita sampai hari kiamat siapa saja. Wa iyaya fattaqun, dan kepadaku hendaklah kalian takut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah hari ini kita cuma membaca kisah Bani Israel di 2 ayat saja, ayat 40 dan ayat 41. Dan kalau mau detail tentu saja 50 ayat ke depannya mesti kita baca lagi, baru kita detail. Allah mendetailkan ceritanya tentang bagaimana Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, bagaimana kisah sapi betina yang menjadi cikal bakal nama surah Al-Baqarah. Kisah itu panjang lebar Allah ceritakan, dan tentu saja tak mungkin kita ceritakan semuanya, cuma hal-hal yang penting saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.